Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa LDNU TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah juga pertolongan dari Allah, sehingga alhamdulillah pada suasana bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan dan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan ini semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kehadiran baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut Nabi sampai akhir zaman. Pemirsa LDNU TV yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan di sini kami akan membawakan tema berupa menumbuhkan sifat kedermawanan. Setelah sekian lama kita diuji, dicoba dengan berbagai musibah, diantaranya adalah pandemi yang luar biasa. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di zona yang aman, dalam artian ekonomi masyarakat sudah mulai tumbuh kembali. Namun di sana-sini tentu masih ada sebagian dari saudara-saudara kita yang belum mampu untuk kembali bangkit menghidupkan sosialnya, untuk kembali bangkit menghadapi pasca pandemi ini. Untuk itu kita sebagai umat Islam harusnya kita juga peduli sebagai bentuk ihsan kita kepada saudara-saudara kita yang mau bangkit dari keterpurukan. Maka dari itu sudah sepantasnya kalau kita merasa umat Islam, terlebih bagi kita yang mempunyai harta berlebih, seyogianya kita bantu saudara kita. Sedikit derma yang kita kasihkan mungkin akan meringankan beban mereka dalam menghadapi kehidupan yang saat ini luar biasa godaannya. Terlebih saat ini banyak saudara-saudara kita yang memang masih sangat banyak membutuhkan bantuan kita semuanya. Dan kalau kita melihat kepada sepak terjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, adalah beliau orang yang sangat dermawan. Semuanya dari segi hartanya, dirinya, bahkan semuanya, Rasul adalah orang yang paling dermawan. Maka kalau kita merasa umat Nabi Muhammad, pantasnya kita harus mengikuti dan meniru minimal ya sebagian dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimanapun ketika kita menjadi orang yang dermawan, kalau dalam bahasa Arabnya adalah syakha, orang yang dermawan itu adalah qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Jadi orang yang dermawan adalah orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, ketika kita menjadi orang yang kikir, kita akan jauh dari Allah, kita akan jauh dari manusia, kita juga akan dekat dengan neraka ketika kita menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir. Padahal kita tahu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanqusu malun
bisodakotin bal yasdad. Tidak akan berkurang harta yang kalian semua sedekahkan, infakkan. Bal yasdad, bahkan akan selalu tambah dan bertambah. Hanya saja terkadang kita tidak sadar karena kita mengikuti matematika kita sendiri. Ketika kita mengikuti matematika kita sendiri, pasti yang namanya 10 dikurangin 1 pasti menjadi 9. Tapi matematika Allah luar biasa. Ketika kita mengeluarkan harta yang kita punya, rizki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita keluarkan untuk infak dan sedekah. Pada hakikatnya kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa ketika kita mau bersyukur berarti kita mau mengeluarkan dari sedikit harta yang kita punya untuk membantu saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Barangkali tidak semata-mata kita langsung begitu saja ditambahin dengan harta, akan tapi mungkin dari segi yang lain, mungkin anak-anak kita menjadi anak-anak yang terarah, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah berkat kita berinfak dan sedekah. Bahkan mungkin relasi kita juga akan bertambah ketika kita benar-benar mau menginfakkan sedekah kita. Maka dari itu kita harus meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan harus mengikuti apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dengan kita berinfak dan bersedekah, kita tidak akan menjadi orang yang bangkrut, kita tidak akan menjadi orang yang melarat gara-gara banyak infak dan sedekah. Kita tahu semua, di media sosial, di televisi, dimanapun, belum pernah kita dengar berita yang namanya orang bangkrut, orang melarat gara-gara memperbanyak infak dan sedekah. Tetapi kalau kejadian-kejadian yang lain bisa saja orang ini akan menjadi bangkrut karena tidak ada iman dan Islam dalam dada mereka. Maka dari itu sepatutnya kita selaku umat Islam yang diberi harta berlebih, diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu berinfak dan bersedekah. Karena bagaimanapun untuk menumbuhkan rasa dermawan itu tidak mudah. Saudaraku yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita targetkan di sini adalah keikhlasan kita. Apakah semudah itu ikhlas itu akan tumbuh pada diri manusia? Tidak. Tidak. Kita harus memaksa diri kita untuk berinfak dan bersedekah. Kita akan berderma itu harus dipaksa terlebih dahulu. Tanpa kita memaksa, pasti rasa berat. Bagaimanapun, sifat manusia adalah ingin semuanya dikuasai. Maka dari itu, kita paksa diri kita. Contoh kecil, contoh konkretnya adalah ketika kita sering pergi ke tempat-tempat ibadah atau ke majelis taklim. Kita di situ ada infak yang keliling setiap saat. Kita paksa diri kita untuk menaruh uang di situ, menaruh infak dan sedekah di situ. Nanti pelan atau lambat nanti ketika kita suatu saat berangkat ke masjid, ke tempat-tempat ibadah tanpa kita membawa uang kecil misalnya, itu kita sudah merasa diri kita itu kayak apa, kurang enak. Itu berarti sudah ada rasa ikhlas untuk infak dan bersedekah. Maka dari itu solusinya adalah kita paksa diri kita untuk berderma, untuk berinfak dan bersedekah. Mungkin hadirin saudaraku semua yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya mari kita sama-sama mengikuti anjuran dan menyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bagaimanapun beliau adalah dermawan yang luar biasa, luar dalam, dan juga hartanya itu sampai dihabiskan. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sampai khawatir ketika beliau menyimpan sedikit emas yang diambil dari harta rampasan, karena takut nanti kita akan terjerumus kepada mencintai harta. Untuk itu kita sepatutnya sebagai umat Nabi mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin semuanya diberi
kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh sifat-sifat dermawan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan benar-benar dekat dengan Allah, kita akan benar-benar dekat dengan manusia, kita akan benar-benar dekat dengan surga dan dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.